Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومتنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pengajian kitab ilmu mantik. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan kulli wal juz'i. Nah, ini kulli dan juz'i, apa yang dimaksud dengan kulli dalam ilmu mantik dan apa juga yang dimaksud dengan lafaz juz'i dalam ilmu mantik. Kulli dan juz'i ini termasuk pembagian lafaz mufrad. Pembagian lafaz mufrad nanti akan dijelaskan di belakang melalui tabel oleh pengarang kitab ini ya. Yang qasimul ismu bi'tibari mafhumihi ila kulli. Terbagi apa isim? Di awal sudah dijelaskan bahwasanya lafaz mufrad itu terbagi pada tiga. Pertama yaitu isim, dua kalimat, dan tiga adalah adat atau huruf. Nah sekarang yang isim ini terbagi jika memandang dari segi pemahamannya, segi mafhumnya. Jika memandang dari segi mafhumnya, pertama yaitu dibagi pada kulli. Yang qasimu terbagi al-ismu apa isim bi'atibari mafhumihi dengan mempertimbangkan mafhumnya isim. Maknanya isim, mafhum ini sama dengan makna. Ila kulliin, ila kulliin pada kulli. Apa yang dimaksud dengan kulli? Wa huwa adapun kulli al-lafdul mufradu adalah lafad yang mufrad. Lafad mufrad di awal sudah dijelaskan bahwa lafad itu terbagi dua. Pertama lafad mufrad, yang kedua adalah lafad murakkab. Al-lafdul mufradu ialah lafad mufrad as-salihu yang pantas atau yang patut li ayyastuko untuk berlaku apa lafad mufrad ala afrodin kathiratin atas individu-individu yang banyak. Kanahrin seperti nahar. Nah, nahar ini disebut dengan kuli. Kenapa? Nahar ini kan artinya sungai. Ya. Nah, ini disebut dengan kuli. Kenapa? Karena lafat nahar ini maknanya bisa diberlakukan pada berbagai individu yang banyak. Nahar sungai, sungai apapun, sungai Efrat, sungai Nil, sungai misalnya yang ada di Jakarta, sungai yang ada di Bandung, sungai yang ada di Sumatera dan sebagainya. Semua yang dicakup oleh kata nahar sungai ini dimanapun dan apapun namanya, maka dicakup oleh lafat nahar ini, makna dari lafat nahar ini. Sehingga lafat nahar ini disebut dengan kuli karena ini berlaku untuk segala yang bernama sungai. Sungai apapun ya. Sungai apapun. Karena individunya sungai ini banyak. Tidak hanya satu. Sungai yang ada di Jakarta juga dicakup oleh kata nahar. Sungai yang ada di Bandung dicakup oleh kata nahar. Sungai yang ada di negara lain juga dicakup oleh kata nahar. Semuanya dicakup oleh kata nahar. Nah ini lafadz mufrad. Nahar ini disebut dengan lafadz mufrad yang maknanya berlaku bagi banyak individu. Bagi banyak individu. Karena dalam ilmu mantik nanti ada yang disebut dengan lafadz, ini lafadz. Ada yang disebut dengan makna atau mafhum. Nah, tibari mafhumi maknanya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya isim jika dipandang dari segi mafhumnya, dari segi maknanya, maka dibagi pada dua. Nah,
Dilihat dari segi maknanya, dari segi mafhumnya. Pertama kuli. Kapan lafat itu disebut dengan kuli? Yaitu apabila lafat itu memiliki makna yang mana maknanya ini bisa kita berlakukan pada banyak individu, bukan hanya satu. Misalnya to'ir ya. To'ir ini burung misalnya. Anggap ini burung ya. To'ir ini adalah burung. Kaukabun, kaukab, ya, bintang. Nah, atau planet. Daulatun, pemerintahan. Pemerintahan apapun. Madrasatun, madrasah. Madrasah apapun ya. Maknanya. Nah, makna dari lafadz madrasah ini memiliki banyak individu di bawahnya. Mudarrisun, seorang pengajar. Nah, makna dari seorang pengajar mudarris ini, lafadz mudarris ini, makna dari lafadz mudarris ini mencakup pada banyak individu. Misalkan pengajar fisika disebut dengan mudarris. Pengajar ilmu nahwu disebut dengan mudarris. Pengajar ilmu apapun disebut dengan mudarris, sehingga lafadz mudarris ini disebut dengan kuli. Kenapa? Karena mafhumnya atau makna dari lafadz mudarris ini memiliki banyak individu, mencakup kepada banyak individu. Misalnya ya, yang disebutkan di dalam ilmu mantiq itu insanun, insan, manusia. Lafadz insan disebut dengan lafadz kuli. Kenapa? Karena lafadz insan ini memiliki makna yang maknanya ini berlaku kepada banyak individu. Makna dari insan ini kan hayawanun natik, makhluk hidup yang berpikir. Itu maknanya. Nah, makna dari lafadz insan ini bisa berlaku kepada saya, Umar, dan sebagainya. Misalnya juga kitabun, kitab. Kitabun, kitab. Nah, lafadz kitabun ini memiliki makna. Anggap maknanya ini adalah kitab. Kitab. Nah, makna dari lafadz kitab ini memiliki banyak individu, yaitu kitab nahwu, kitab sorof, kitab dan sebagainya. Kitab yang fikih, kitab usul fikih dan sebagainya. Dicakup semuanya oleh kata kitab. Sehingga kata kitab, insan, mudarris, madrasah, daulah ini disebut dengan lafadz kulli. Karena memiliki makna yang mana maknanya ini memiliki banyak individu. Bisa diberlakukan kepada banyak individu. Fakullu hadhil alfadhi, maka masing-masing lafat ini, ya contoh-contoh nahar, to'ir, kaukab ini, dalun adalah menunjukkan ala maknan atas suatu makna. Yang dari yang masuk tahtahu di bawah makna, tahtahu di bawah makna, afrodun apa banyak-banyak individu, kathiratun yang banyak. Apa individu-individu, kathiratun yang banyak. Nah, ini banyak individu yang berada di bawah naungan makna dari lafaz-lafaz yang sudah disebutkan barusan. Yang kedua yaitu juz'i, disebut dengan juz'i. Apa yang disebut dengan juz'i? Yaitu al-lafdzul mufradu, adalah lafaz mufrad. Alladzi yang la yasluhu, yang tidak pantas, yang tidak patut, maknahu apa maknanya, alladzi al-wahidu yang satu, li ayyashtarika untuk berserikat fihi di dalam maknahul wahid, afrodun kathiratun apa individu-individu, kathiratun yang banyak. Nah, ini kebalikan dari lafadz kulli, universal ya. Kulli ini universal. Kalau juz'i disebut dengan partikular ya. Apa yang disebut dengan juz'i? Lafadz mufrad. Lafadz mufrad yang berbentuk isim maksudnya. Lafadz mufrad ini yang dimaksud adalah isim, lafadz isim ya. Ini juga al-lafzul mufradu adalah yang dimaksud dengan al-mufrad ini adalah isim. Al-lafzul mufradu adalah lafadz mufrad alladzi la yasluhu, maknahu dia memiliki makna tunggal. Makna tunggal yang mana maknanya ini tidak bisa diberlakukan pada banyak individu. Pada banyak individu. Berbeda kalau kuli. Kuli maknanya bisa diberlakukan
pada banyak individu. Sementara lafadz juz'i adalah lafadz yang memiliki makna satu, yang mana maknanya ini tidak bisa diberlakukan pada banyak individu. Nah, ini. Misalnya nahu Sumatera, Sumatera ya hanya menunjukkan pada satu provinsi Sumatera, dan nggak bisa diberlakukan banyak individu di bawahnya, hanya ada satu Sumatera itu, nggak ada. Misalnya Jakarta, nah ibu kota Indonesia, itu hanya Jakarta, ini lafaz Jakarta disebut dengan juz'i karena hanya memiliki karena maknanya hanya memiliki satu individu saja, yaitu Jakarta sebagai ibu kota, nggak ada yang lain. Misalnya Mesir, Makkah, Berlin, London ya. Mustafa nama orang ya. Mustafa, Ahmad, Utsman. Nah, ini maknanya hanya satu dan memiliki hanya satu individu saja. Nah, tidak boleh, tidak menerima untuk diberlakukan pada banyak individu. Wa kulli anwa'il ma'arifis sab'ati, dan setiap macam-macam isim-isim ma'rifat yang tujuh ya. Isim ma'rifat yang tujuh. Wala yadurru hadza ishtiraku iddati afradin fi ba'dil a'lam. Wala yadurru, dan tidak masalah hadza terhadap hal ini, juz'i ini, ishtiraku iddatin, apa berserikatnya banyak-banyak individu, ishtiraku iddati afrodin, berserikatnya banyak individu-individu, fi ba'dil a'lami, di dalam sebagian a'lam, alami ya, nama. Bi anna dzalika, karena karena sesungguhnya apa dzalika ishtirak ya, li'anna dzalika, karena sesungguhnya apa dzalikal ishtirak, perserikatan itu, lam ya'ti, tidak datang, apa dzalik, min jihatil wad'i, dari sisi al-wad', peletakan atau pembakuan, bal min qabilil ittifaqi, melainkan dari sisi kebetulan saja. Fa inna wadhi'a, ini sebelum dijelaskan ya, kita baca sampai selesai. Fa inna wadhi'a lafzi Mustafa, karena sesungguhnya orang yang meletakkan lafaz Mustafa, masalan upamanya, lam yaksud, tidak bermaksud, siapa wadhi, minad dalalati, dari penunjukan, illa ala syakhsin muayyanin, kecuali atas sosok muayyanin yang tertentu, satu sosok individu yang tertentu. Wadalalatu, adapun menunjuknya lafaz Mustafa, ala syakhsin akhara, atas sosok individu yang lain, sumia, yang dinamakan siapa syakhsun akhar, bihadzal ismi, dengan nama ini yaitu Mustafa, atat, ialah datang apa dalalah, min wab'in akhara, dari peletakan yang lain ya, ghairil awali, bukan peletakan yang pertama. Falafdu Mustafa, adapun lafaz Mustafa, fi dzatihi, di dalam zatnya lafaz Mustafa, adapun lafaz Mustafa itu sendiri, la yufham, tidak bisa dipahami, minhu, dari lafaz Mustafa, annahu, apa sesungguhnya lafaz Mustafa, yasduku, berlaku apa lafaz Mustafa, ala afrodin kathiratin, atas individu-individu kathiratin, yang banyak. Ini kan yang dinamakan juz'i adalah lafaz mufrad yang memiliki makna satu dan tidak bisa berlaku pada banyak individu. Nah, ini yang dinamakan juz'i, partikular ya. Nah, ini kadang ada pertanyaan, bagaimana misalkan seperti nama-nama yang mirip, yang sama. Misalkan orang bernama Mustafa. Orang yang bernama Mustafa itu kan tidak hanya satu orang saja, tidak hanya satu individu saja, tapi banyak orang yang bernama Mustafa di dunia ini.
Bagaimana itu? Apakah tetap lafaz Mustafa ini disebut dengan lafaz juz'i? Maka jawabannya seperti kata musannif pengarang kitab ini, kata Mustafa sebagai sebuah nama bagi seseorang, ia disebut dengan lafaz juz'i. Meskipun di dunia ini banyak orang yang memiliki nama Mustafa. Nah, karena banyaknya individu yang memiliki nama Mustafa ini bukan datang dari segi pembakuan lafaz Mustafa ini. Mustafa ini misalkan ada seorang yang dinamai dengan Mustafa. Nah, maka yang dimaksud hanya satu orang. Sedangkan apabila ada orang lain yang memiliki nama Mustafa, nah, itu hanya kebetulan saja. Kebetulan saja. Cuman bila seseorang memberikan nama Mustafa pada anaknya misalnya, maka yang dimaksud itu adalah satu sosok saja, tidak lebih. Sementara apabila ada orang lain yang memiliki juga nama Mustafa, itu yang dimaksud hanya satu orang juga, tidak lebih, bukan Mustafa yang lain. Kenapa? Karena lafaz Mustafa, setiap nama dengan nama Mustafa ini hanya memang ditujukan untuk satu orang. Sehingga meskipun banyak di dunia ini yang bernama Mustafa, maka itu tidak mempengaruhi la yadurru terhadap definisi dari lafaz juz'i, atau tidak mempengaruhi terhadap partikularitas dari lafaz Mustafa ini, dari kejuz'ian lafaz Mustafa ini. Karena yang dilihat itu adalah min jihatil wada'nya. Sedangkan Mustafa yang memiliki banyak individu untuk min qabilil ittifaq, itu hanya kebetulan saja. Nah, ini mungkin sudah bisa dipahami terkait definisi dari kulli dan juz'i. Ya, ini penting untuk dipahami dengan baik kulli dan juz'i ini, karena ya kulli dan juz'i ini akan selalu kita temui dalam pembahasan ilmu mantik, terutama kulli. Nah, karena kulli ini yang menjadi inti pokok ya, atau pembahasan inti yang menjadi fokus ya para ulama mantik. Maka harus dipahami betul apa perbedaan antara lafaz kulli dan lafaz juz'i. Itu kalau kulli maknanya memiliki banyak individu, sedangkan lafaz juz'i adalah lafaz yang memiliki makna satu dan tidak berlaku kepada banyak individu, hanya satu individu saja. Demikian yang dapat disampaikan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.